Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai politik global, masih mengenai konflik Iran dengan Israel. Tentu saja berita hari-hari ini sudah bisa menggambarkan betapa Iran telah mendominasi dan Israel mulai lemah. Mungkin sebenarnya ketika Israel meminta bantuan kepada Amerika, Israel sebenarnya sudah kalah total. Karena seperti tanpa upaya lagi dia meminta bantuan ke Amerika, sehingga Amerika melakukan serangan ke 3 situs pengayaan nuklir di Fordo, Isfahan, dan Natan. Hal ini disikapi oleh Iran dengan berjanji akan menyerang, akan menargetkan setiap wilayah di mana di sana ada orang Amerika atau militer Amerika. Dan hal ini dibuktikan malam tadi Iran menyerang pangkalan militer AS Amerika di Qatar, Al-Udeid. Itu dianggap sebagai pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah. Qatar tentu saja merespon ini, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang melanggar piagam PBB. Ya, tapi tentu saja Qatar tidak emosional. Ya, inginnya Qatar melakukan perdamaian gitu kan. Jadi setiap negara yang berkonflik seharusnya berdamai. Nah, pada posisi ini kita sudah mendapatkan bahwa beberapa pangkalan militer di Timur Tengah, misalnya ada di Qatar, pangkalan militer AS di Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Irak. Ya, tentu saja ini sudah menjadi simbol, bahkan suatu pemahaman kenapa negara-negara tersebut diam, tidak merespon sesama negara yang bermayoritas Islam, tapi tidak memberikan suatu dukungan. Ya, karena memang negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, semuanya dalam genggaman mungkin ya, atau dalam pengaruh Amerika Serikat. Bisa dibayangkan bila gejolak atau krisis di Timur Tengah akan terjadi, jadi Iran akan mungkin mengirimkan rudal-rudalnya seperti ke Qatar, ke pangkalan AS di wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, Donald Trump sepertinya mulai melunak dengan menginginkan gencatan senjata dan ingin berdamai gitu kan. Ini sesuatu yang sangat tindakan yang sangat tidak bijaksana sejak awal gitu kan. Bahkan suatu kebijakan dari Trump yang sungguh buruk setelah menyerang kedaulatan negara Iran. Setelah itu Donald Trump merasa dirinya ingin jadi juru damai. Ini sesuatu yang tidak konsisten, sesuatu yang salah sejak awal. Dan ini upaya untuk cuci tangan dari konflik Israel dengan Iran. Di dalam negeri, Trump pun mulai dikritik, dipersalahkan, bahkan ada wacana di Kongres, sebagian anggota Kongres ingin Trump dimakjulkan gitu kan. Ini menjadi suatu polemik yang tentu saja di Amerika sedang mempertimbangkan. Bahkan wacana bahwa Trump
memicu perang dunia ketiga, itu bisa dianggap Trump sebagai penjahat perang. Tentu saja ini adalah sesuatu yang bersifat wacana politis, meskipun secara esensinya apa yang dilakukan oleh Trump bisa memicu perang dunia ketiga atau eskalasi semakin memanas. Trump menyikapi Israel dan Iran tentu saja adalah mendukung Israel. Di dalam pidatonya menyatakan ya Israel akan mendapat dukungan dari Amerika, meskipun serangan yang dilakukan oleh Amerika tidak disetujui oleh mayoritas Kongres dan tentu saja mungkin masyarakat Amerika.